Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib musalla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa seawali kajian kita kali ini dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir pada kesempatan sore kali ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kehidupan kita, selalu memberkahi tiap langkah kita dan juga berkah rezeki maupun keluarganya. Insya Allah hari ini bersama saya Hanif Lutfi, kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih kehidupan kita sehari-hari, yang pada kesempatan kali ini judul kita adalah tentang sujud sahwi, pengertian, dalil, alasan dan tata caranya. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini sampai nanti kita menjelang sholat isya, seakan buka sesi tanya jawab. Berkaitan dengan sujud sahwi, itu berasal dari dua kata, yaitu sujud dan sahwi. Sujud kita tahu yaitu gerakan di dalam sholat di mana kita menempelkan 7 anggota badan kita di atas tempat sujud. Itu namanya sujud. Adapun sahwi itu dari bahasa Arab, yaitu sahwun, yang artinya adalah lupa, yaitu sujud yang dikerjakan gara-gara lupa. Meskipun lupa itu sendiri di dalam Al-Quran maupun hadis maupun bahasa Arab kadang-kadang istilahnya nisyan, ya. Nisyan itu artinya lupa, sahwun juga artinya lupa, ghaflah juga artinya lupa. Makanya lupa dalam bahasa Arab itu banyak. Contohnya gini, pagi-pagi, ya, subuh-subuh ditanya sama istri, "Pak, tadi malam pulang dari kantor jam berapa?" "Jam 10. Sudah sholat isya belum?" Lupa. Ya, kayaknya belum deh." "Oh iya, lupa tadi malam belum sholat isya." Ya, ini berarti lupa belum sholat. Tapi kadang-kadang setelah sholat kita ditanya sama istri, "Pak, tadi sholat apa?" "Zuhur." "Berapa rakaat?" 4. "Enggak kok, baru 3. "Masa sih?" "Iya, orang saya liatin." "Oh, lupa." Ya Pak ya. Berarti sama-sama lupa, tapi yang satu tidak sholat, yang satu sudah sholat tapi lupa 3 atau 4. Ini dalam bahasa kita sama, Pak. Ya Pak ya. Dalam bahasa kita sama, tapi dalam bahasa Arab, orang kalau sudah waktu sholat habis kok belum sholat, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, gara-gara memang dia nggak sholat. Yang kedua, dia lupa atau ketiduran, dia nggak sholat. Nah, lupa tidak melaksanakan sholat, bahasa Arabnya adalah nisyan atau nasya. Ya, nasya itu lupa, bener-bener nggak inget sama sekali. Itu namanya nisyan. Ya Pak ya. Bapak nih
ke mall bawa istri, tahu-tahu pulang sendirian. Loh, istriku mana? Oh iya, tadi berangkat bareng gitu ya. Itu nisyan, lupa yang bener-bener nggak inget sama sekali. Tapi kalau sahwun atau ghaflatun ini mirip, tapi dia itu inget-inget lupa atau lupa-lupa ingat. Bapak ini kalau lupa-lupa ingat atau inget-inget lupa, Pak? Ya, biasanya orang kita ya lupa-lupa inget ya, Pak ya. Nah, nggak ada yang inget-inget lupa kan? Nah, sepertinya baru 4 rakaat, sepertinya sudah 3 rakaat atau baru 4 rakaat. Ini Pak yang disebut dengan sahwun. Makanya orang itu kalau dalam sholat kok dia lupa, itu dalam bahasa Arab namanya sahwun. Tapi lupa dalam sholat itu beragam, tidak semuanya disunahkan, disyaratkan sujud sahwi. Ya Pak ya, Bapak misalnya sholat, ketika harusnya habis dari ruko, itu kita bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Tapi lupa Pak, malah Allahu Akbar. Ada nggak Pak? Ada ya Pak ya. Nah ini sujud sahwi nggak ya? Nah ini nanti Pak dalam bab sholat itu ada yang memang disyaratkan sujud sahwi dan ada yang memang tidak disyaratkan sujud sahwi. Nah, tapi sebelum saya membahas tentang sujud sahwi dan lupa di dalam sholat, ya, bukan tidak sholat gara-gara lupa, bukan, tapi di dalam sholat dia lupa kalau dia sedang sholat, ya. Ini Pak, sebenarnya manusia itu ketika sholat memang dituntut yang namanya khusyuk. Hanya saja kekhusyukan orang ketika sholat itu Pak, itu tidak termasuk menjadi syarat sahnya sholat kalau kita bicara fikihnya, ya. Dan ternyata ketika kita sedang sholat itu ternyata ada beberapa gangguan yang sifatnya itu tidak kelihatan, ya Pak ya. Makanya kadang-kadang ketika kita sholat itu pikirannya macem-macem, ya Pak ya. Lagi sholat itu kadang-kadang mikir, oh iya ya, hari ini kan tanggal 9, belum bayar listrik. Ingat ya Pak ya? Nah ingat. Tapi lupa kalau dia sedang sholat. Oh iya ya, harusnya iuran warga. Ingat ya Pak ya? Oh iya ya, nanti kalau pulang katanya suruh bawain martabak manis sama istri. Itu kadang-kadang Pak waktu sholat itu ingat ya Pak ya. Nah ini Pak, ketika kita sedang sholat ternyata ya, ada setan yang khusus mengganggu orang sholat dan ada namanya, ya, yaitu siapa? Namanya khonzab, yang mana mengganggu bacaan orang sholat. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Saya artikan, an Utsman bin Abil As, dari Utsman bin Abul As, ata an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi Utsman bin Abul As itu datang menemui Nabi bilang begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu qad hala baini wa baina sholati wa qiraati yalbisuha alayya. Aku tuh kalau sholat Nabi itu bacaanku itu kok jadi belepotan, ya Pak ya, kadang-kadang lupa. Nah ini bagi yang banyak hafalannya. Kalau bacaannya kul ya kulhu insya Allah nggak lupa ya Pak ya, insya Allah ya. Nah sahabat Nabi itu lapor kepada Nabi. Nabi jawabnya apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, zaka syaitonun, itu setan. Jadi setan itu Pak, sebenarnya dia sifat, baik manusia maupun jin yang mengganggu namanya setan, ya Pak ya. Yuqalu lahu khonzab, yang namanya adalah apa? Khonzab. Faida ahsastahu, ini kalau kamu sedang sholat kok merasa diganggu sama setan ini, ya Pak ya, maka fata'awad billahi minhu, kamu berta'awudlah. Ta'awud itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Berarti ketika kita sedang sholat kok diganggu, boleh nggak ta'awud Pak? Boleh. Ya Pak ya. Kemudian, nah ini yang hadis ini nih agak gampang susah. Karena apa? Karena kata Nabi, wat fil ala yasarika salasan, dan kamu buanglah ludah tapi tidak keluar, seperti orang buang ludah tapi nggak keluar 3 kali, persis seperti orang bangun tidur ketika mimpi tidak baik. Ya Pak ya, suruh seperti buang ludah 3 kali ke kiri, tapi jangan keluar ludahnya. Kalau keluar ludahnya Pak, nanti khawatirnya istrinya lagi tidur di samping, nanti repot ya. Apalagi kalau lagi sholat bareng-bareng, itu kalau awal nanti sampingnya emang saya setan. Makanya hadis ini Pak, ini berkaitan dengan orang yang sholat sendiri, sholat malam. Ketika dia baca-bacaan, kadang-kadang pikirannya kemana-mana sampai dia lupa. Makanya ketika dia lupa, itu ada setan yang ganggu, namanya apa? Khonzab. Ya Pak ya. Bahkan Nabi Pak, malam-malam itu waktu sholat pernah diganggu sama setan. Ya Pak ya, sama jin ya, jinnya namanya Ifrit. Jadi yang ganggu Nabi itu ya beda, namanya jin Ifrit. Tapi ketika Nabi sholat, jin Ifritnya Pak, itu dipegang, ya Pak ya, sampai selepas sholat itu Nabi pengen ditali di tiang masjid, biar besok pagi anak-anak bisa ngelihat jinnya. Nah, ini hadisnya sahih Pak. Ya, sampai-sampai Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman itu minta Pak diberi kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada orang setelahnya. Makanya Nabi ingat doa Nabi Sulaiman, akhirnya jinnya dilepas gara-gara apa? Gara-gara Nabi Sulaiman itu kerajaannya Pak, itu pasukannya tidak cuma manusia, ya Pak ya, apa? Hewan dan jin. Ya, makanya Nabi Sulaiman itu Pak, itu kalau difilmkan itu kayak film Avatar gitu Pak ya. Bisa mengendalikan angin. Terus punya pasukan dari jin, itu Nabi Sulaiman Pak. Ya, hebat Pak, hebat. Nah, makanya Nabi akhirnya melepaskan ifritnya itu. Ya, dan nanti kalau kita bicara tentang alam perjin-jinan ini Pak, itu seru juga ya Pak ya. Apalagi hari ini lagi rame ya. Ada pesulap merah lah dan lain sebagainya Pak ya. Ada ngagugus lah. Nah, karena dunia perjin-jinan itu sekarang menarik lagi nih hari ini ya. Bapak tahu juga? Nggak tahu ya? Tahu. Jadi ketika sholat itu Pak, memang ada yang mengganggu, namanya siapa? Khonzab. Kalau kita lagi sholat sendiri kok merasa diganggu setan, yaudah kita bertawud kepada Allah dan seperti buang ludah ke kiri 3 kali. Ya Pak ya. Oke, selanjutnya apa? Kadang-kadang ketika kita sholat itu seolah-olah Pak, itu kita keluar ini kentut. Ya Pak ya. Kalau kita baca hadisnya dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini, inna syaitana ya'ti ahadakum. Nah, setan itu datang kepada kalian, fayang kuru inda ijazihi. Dia itu niup-niup bokongnya orang yang sedang sholat, fala yakhrujanna. Ya, sampai dia seolah-olah seperti kentut. Ya, dan Nabi bilang, kalau kamu sedang sholat kok seperti kentut, tapi kamu belum kentut, jangan batalkan sholatnya, kecuali apa? Fala yakhrujanna, jangan keluar dari sholat hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sehingga kamu mendengar suara. Allahu Akbar, gitu Pak ya, perutnya gerak gitu ya. Oke, jangan batalin Pak, kecuali kalau dud ya Pak ya, udah batal. Atau nggak dengar suara tapi ada bau, karena biasanya Pak yang nggak bersuara itu baunya lebih ya, gitu ya. Kadang-kadang begitu. Nah, kalau sudah ada suara atau ada bau, maka wajib membatalkan sholat, baik ketika sholat sendiri,
sholat jadi makmum, apalagi jadi imam, ya Pak ya. Oke. Kemudian ayaf al-dzalika muta'ammidan, atau kamu sengaja apa? Mengeluarkan kentutnya. Makanya Pak, orang itu sholat nahan kentut itu nggak apa-apa Pak. Ya Pak ya. Kadang-kadang kentut itu memang gangguan dari setan. Makanya Pak, orang itu kalau mau sholat jangan sampai menahan dua. Ya Pak ya. Ini kalau mau sholat jangan menahan dua. Duanya apa? Yang pertama buang air besar, yang kedua buang air kecil. Dua saja. Kalau kentut nggak ada, ya Pak ya. Bahkan kalau kentut malah kalau kalian sedang sholat jangan batalin sholat kecuali dengar suara ada bau. Tapi kalau mau sholat beda lagi. Kalau mau sholat, kalau mau buang air besar atau mau buang air kecil, dulukan sholatnya atau buang airnya. Buang airnya. Meskipun jamaahnya lewat, ya nggak apa-apa. Contoh, Bapak mau masuk masjid, sudah iqomah, ya mau pipis dulu, ya Pak ya. Setelah pipis, sholat sedapatnya. Kalau dapat imam, alhamdulillah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Ini memang anjurannya malah seperti itu, Pak. Tapi kalau menahan kentut itu beda dengan menahan pipis atau Kenapa? Karena orang kalau mau nahan Pak, meskipun sudah megang batu ya Pak ya, nggak tahu Bapak masih suka megang batu ya? Ini ya udah nyari batu, nah, hilang sendiri katanya gitu ya Pak ya. Tapi Pak, menahan pipis dan itu bahaya bagi kesehatan. Tapi kalau menahan kentut Bapak tahan, itu biasanya Pak, itu yang nggak akan keluar lagi karena memang nggak keluar, ya Pak ya. Dan kadang-kadang ketika sholat memang ada setan yang mengganggu, dia niup-niup bokong seolah-olah kentut. Tapi kalau tidak dengar suara atau ada bau atau dilakukan dengan sengaja, jangan batalin sholatnya, ya Pak ya. Oke, ini jadi perbedaan antara nahan dan nahan kentut. Ya, tapi kalau sudah sholat kok bentar lagi selesai kok mau pipis, boleh ditahan. Yang nggak boleh itu ketika mau sholat Pak. Misalnya nih Bapak sholat kebetulan hari Jumat, kadang-kadang ya Pak ya. Kadang-kadang kan hari Jumat itu kadang-kadang khutbahnya kadang-kadang lama ya Pak ya. Pernah kan di sini khutbahnya lama Pak ya. Kacau ini gitu ya. Makanya khutbah itu Pak, saya selalu sarankan ke teman-teman, jangan lama-lama. 10 menit bagus. Kenapa? Jamaah itu kalau mau ngantuk nggak jadi, kok sudah ibadah Allah ya Pak ya, atau Allah maghfir itu seneng Pak. Dan saya biasakan kalau khutbah itu pakai Allah maghfir. Meskipun khutbah itu nggak harus doanya Allah maghfir. Kenapa? Karena orang Indonesia itu Pak, Allah maghfir itu salah satu cara untuk bangunin orang yang tidur ya Pak ya. Kalau langsung kita tidur, Allah maghfir, mau langsung ini Pak. Daripada komat langsung kan kasihan ya. Makanya Allah maghfir dulu. Nah, termasuk Pak ketika misalnya nih ya sudah sholat Jumat, jadi khutbahnya agak lama, kalau nanti pipis dulu kelamaan bisa jadi telat. Kebetulan dia waktu sholat sih nggak pengen keluar, ternyata Pak giliran sudah rakaat kedua pengen pipis. Itu Pak, kalaupun ditahan sebentar nggak masalah, karena Nabi menyarankan kalau kalian mau sholat, ya Pak ya, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudaful akhbasani. Tidak ada sholat itu maksudnya kamu jangan sholat ketika di depanmu sudah ada makanan atau kamu sedang menahan pipis dan Tapi kalau sedang sholat kok nahan keliru. Sedang sholat kok nahan kentut Pak. Kadang-kadang memang ada orang yang sedang diganggu sama setan. Makanya dalam bab bersuci itu Pak, ada orang yang memang dia itu suka diganggu setan. Dia penyakitnya namanya apa? Was. Makanya kita disuruh untuk membaca surat An-Nas, yaitu di dalam surat itu dikatakan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setidaknya kalau Bapak mau tidur, ya Pak ya, jangan sampai sebelum tidur Bapak tidak siap-siap tidur. Karena hari ini Pak, banyak orang yang mau tidur itu ketiduran gara-gara apa? Nonton TV, megang HP ya Pak ya. Apalagi hari ini gangguan TV nggak begitu, gangguan HP Pak.
mau tidur tangannya ada HP, itu scroll tahu-tahu sejam ya Pak ya. Nah, tahu-tahu sudah jam 11, tahu-tahu tangannya masih ada HP-nya, tahu-tahu jam 4. Orang itu kalau belum siap tidur itu biasanya tidurnya enggak berkualitas. Makanya Nabi itu kalau mau tidur itu wudhu seperti wudhunya orang mau sholat. Jadi kalau orang mau tidur kok wudhu, sikat gigi dulu, wudhu dulu, itu berarti udah siap-siap tidur. Dan itu sunnahnya Nabi ya Pak ya. Makanya yang sepele-sepele gini dijalani semoga jadi kesehatan kita ya. Karena apa? Ya karena Nabi itu hampir-hampir nggak pernah punya penyakit parah ya Pak ya. Kalaupun sakit iya, karena Nabi meninggalnya waktu itu, sebelum meninggal Nabi pernah sakit tapi nggak sampai parah. Karena Nabi teratur Pak, makan teratur, tidur teratur ya Pak ya. Nah, kalau kita kadang-kadang kan pagi baru tidur, malam begadang, itu ya investasi kita tentang kesehatan itu mahal. Salah satu yang harus kita lakukan ya tadi apa? Kita kualitas tidurnya kita jaga ya Pak ya. Makanya ketika kita mau tidur, kita wudhu dulu sebelum tidur, kita baca-baca dulu ya Pak ya. Paling tidak al-muawwidaten, kemudian ikhlas, kemudian ayat kursi atau tambah Fatihah. Satu-satu cukup, kalau mau 3-3 bagus, kalau 7-7 biasanya baru Fatihah 3 kali itu sudah tidur ya Pak ya. Biasanya gitu. Ini sebagai keistiqomahan kita ya. Dan kalau kita kerasa seperti ada yang meniup kita atau meniup bokong kita kok seperti kentut, itu jangan batalin sholatnya. Oke Pak ya. Termasuk Pak, ada setan yang mengganggu barisan sholat ya. Kalau kita baca hadisnya riwayat Imam Abu Dawud ya, Nabi bilang rasul sufufakum wa qaribu bainaha wa hadul bil anak. Kalau kalian sholat, luruskan, rapatkan. Fawalladzi nafsi biyadi inilah arasyaitana yadkhulu min khalalis saf ka'anal hadafusa. Melihat setan itu Pak ikut jamaah seperti anak kambing ya, anak kambing saya ya Pak ya. Itu maksudnya itu dia itu mengganggu barisan sholat ya. Kemudian yang selanjutnya, setan mengganggu lupa berapa rakaat. Nah ini yang kita nanti akan bahas tentang sujud sahwi ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim begini, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bis sholati, ketika dikumandangkan azan ya, adbara syaitanu, maka syaitan itu kabur. Makanya Pak, salah satu cara ruqyah, Bapak tahu ruqyah ya Pak ya? Salah satu cara ruqyah yang dipakai oleh praktisi ruqyah hari ini adalah dengan cara apa? Azan. Bapak juga nanti kalau ada teman kita nih ya, lagi kesurupan gitu, pegang kupingnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, termasuk Pak, kalau ada orang kok irep-irep, Bapak tahu pernah irep-irep nggak Pak? Tindin. Ya, orang tidur itu ya. Itu kadang-kadang memang gara-gara penyakit, kadang-kadang gara-gara gangguan dari makhluk yang tidak terlihat. Itu salah satu caranya ya dengan azan, ya Pak ya. Karena ketika azan itu setannya kabur Pak. Makanya ada guyonan, kalau orang marah itu biasanya kesetanan. Jadi kalau bapak punya istri sedang marah Pak, pegangin kepalanya ya Pak ya, kemudian ke kupingnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu insya Allah istrinya tambah marah ya Pak ya. Oh kabur. Karena azan itu menjadi salah satu cara ya. Kayak bapak misalnya nih lagi ke puncak nyewa villa itu kan kadang-kadang lama nggak ditempati ya Pak ya. Kadang-kadang kan hotel itu kan lama nggak ditempati ya. Kadang-kadang kan ada rasa-rasanya ya. Kalau mau azan gitu boleh, karena ketika azan itu adbara syaitan, setannya kabur, walahu duratun, dan kaburnya itu sambil terkentut-kentut ya. Kalau kita kan kabur terkencing-kencing ya Pak ya. Kalau setan itu terkentut-kentut saking takutnya dengan azan. Nanti Pak, setan itu biasanya ya itu dengan ayat kursi atau azan atau surat Al-Baqarah kalau di rumah. Kemudian faida qudiya, kalau selesai azan akbala, datang lagi. Faida suwiba biha adbara, ketika iqamah kabur lagi. Faida qudiya, ketika sudah selesai iqamah akbala, datang lagi. Hatta yaktira bainal insani wa qalbihi, sampai dia itu Pak memberikan kabar-kabar kepada hatinya.
fayaqulu, setan itu bilang apa? Uzkur kaza wa kaza, ingat ini, ingat ini. Jadi kalau kita lagi sholat kok banyak yang diingat ya Pak ya, itu ya bisa jadi hati kita sedang kosong. Makanya setan mengingatkan, Pak, tadi sendalnya di mana? Oh iya, sendalnya kemarin udah hilang, jangan-jangan hilang lagi ya Pak ya. Nah, ketika sholat, Pak, ini lagi sholat Pak ya, tadi kunci motor di mana? Oh iya ya, nggak ada ya Pak ya. Nah, Allahu Akbar, HP mana? Oh, HP mana ya? Itu Pak, kadang-kadang waktu sholat itu jadi keinget macam-macam ya Pak ya. Termasuk proyek-proyek itu keinget waktu sholat, dan ketemu jawabannya waktu sholat. Ya, makanya kadang-kadang setan itu bilangnya udzur kaza wa kaza hatta la yadriya, sehingga dia itu tidak tahu asalasan sholat am arba'an, sampai dia tidak tahu sholatnya 3 atau 4. Dan memang hadisnya Pak menyebutkan biasanya orang itu lupa ketika sholat itu ya antara 3 atau 4. Dan insya Allah Pak, jarang orang kok lupa ketika sholat subuh. Kenapa? Karena cuma 2 rakaat. Kalau cuma 2 rakaat kok lupa juga. Ini parah banget ya Pak ya. Parah banget. Orang 2 kok ya lupa. Kalau 3 dan 4 itu biasanya yang orangnya sholat sendirian atau jadi imam. Kenapa? Karena bacaan 1-2-nya atau rakaat 1-2-nya itu nggak kencang Pak. Kalau sholat isya, karena 1-2-nya kalau jadi imam itu kencang ya Pak ya, itu biasanya nggak lupa. Atau ketika sholat isya kok sendirian. Makanya Nabi itu menyebutkan yang biasanya lupa itu ketika rakaat ketiga atau 4. Ya, kemudian apa? Faida lam yadri, kalau dia kok nggak tahu lagi salasan sholat arba'an, sholatnya baru 3 atau sudah 4. Berarti kan dia ingat nih Pak nih, sholatnya ingat. Kemudian dia rakaatnya juga ingat, tapi berapanya tidak ingat. Ya, kalau dia tidak tahu sholatnya 3 atau 4, sajdatai as-sahwi, maka ya dia sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Ya, dengan tambahan 1 rakaat. Nanti ada hadis lain menyebutkan kalau dia ragu 3 atau 4 tambah 1, kalau baru 3 berarti jadi 4, kalau sudah 4 satunya itu termasuk kesunahan yang berpahala. Oke ya, berarti kalau kita sedang sholat kok kadang-kadang kita lupa dan kita ingat macam-macam tapi kita lupa sholatnya, bisa jadi kita sedang diganggu sama setan ya Pak ya. Oke. Makanya kalau kita bicara mengenai sujud sahwi, itu para ulama mengatakan hukumnya sunnah, dan dalil-dalilnya tadi salah satunya yang saya sebutkan, yaitu ketika kita sholat kita tidak tahu 3 atau 4 dan kita sholatnya sendirian, maka kita tambahkan 1, sebelum salam kita sujud 2 kali, sujudnya sujud sahwi. Ini Pak, hadis ini memang Nabi ditanya oleh sahabat Nabi ketika ada sahabat Nabi kok sholat sendirian. Dan kemarin kita sudah bahas, kalau jadi makmum itu ya ikut saja imamnya ya Pak ya. Bapak nggak usah bingung, aduh tadi 3 atau 4 ya kan makmum, ya udah ikut imam aja ya Pak ya. Kecuali kalau Bapak masbuk itu kadang-kadang lupa loh Pak, saya ketinggalan berapa ya gitu Pak ya. Ya kan saya pernah cerita nih, ada orang nih Pak sholat zuhur masbuk Pak, dia lupa tadi saya berapa rakaat bareng imamnya, lupa nih, ada Pak ya. Tapi dia ingat tadi kan bareng takbirnya kan samping saya ya Pak ya. Makanya dia ketika sampingnya berdiri lagi, dia agak memperlambat gerakannya biar ngelihat temennya ya Pak ya. Nanti kalau dia tambah 1 berarti saya ketinggalan 1, berarti dia ngikut sama yang sampingnya. Ternyata Pak, sampingnya juga lupa juga. Makanya dia juga memperlambat gerakannya. Saya tadi lupa, dia tambah berapa ya? Makanya 2 orang ini malah tunggu-tungguan sholatnya Pak ya. Nah ini saking parahnya masbuk aja lupa Pak. Ya memang ada yang seperti itu. Ya biasanya kalau nggak sholat zuhur, sholat asar. Karena sholat zuhur dan sholat asar itu waktu yang memang orang sedang sibuk ya Pak ya. Kalau maghrib orang itu sudah siap-siap untuk pergantian waktu Pak. Subuh baru mengawali hari, isya mau istirahat. Tapi kalau sholat zuhur itu biasanya pekerjaannya banyak, sholat dulu kan gitu Pak ya. Kata-kata sholat dulu itu kan berarti kan
ya udah berarti kan nanti melanjutkan kegiatan lagi, atau asar. Itu biasanya yang sering lupa. Oke ya. Ini tentang dalilnya lah. Kalau tadi ya, idza syakka ahadukum fi sholati, kata Nabi, kalau kalian kok ragu dalam sholatnya, falam yadri kam sholat salasan amarba'an, kok dia itu kok teragu sholatnya baru 3 atau sudah 4, maka kata Nabi, falyat rahisyak wal yabni ala mastaikon, maka hilangkanlah keraguan, tambah 1 rakaat, summayas judu sajdataini qabla ayusallim, kemudian dia 2 kali sujud sebelum salam. Makanya sujud sahwi itu Pak, itu 2. Ini yang membedakan dengan sujud syukur dan sujud tilawah. Apa ya? Bapak tahu sujud syukur kan ya? Sujud ketika mendapatkan nikmat atau dihindarkan dari musibah, namanya sujud syukur, itu sekali. Ya Pak ya. Meskipun nanti jadi perdebatan tentang menghadap kiblat, wudhu, menutup aurat. Ya, perdebatannya apakah sujud syukur harus wudhu atau tidak, harus menutup aurat atau tidak, harus menghadap kiblat atau tidak. Karena apa? Karena kalau orang habis ngegolin Pak, timnas itu Pak ya, oh mau sujud syukur, ya udah keluar dulu, wudhu dulu, terus pakai sarung dulu, kelamaan kan ya. Makanya biasanya kalau timnas itu habis ngegolin langsung pada sujud ya Pak ya. Nah, lo kok nggak pakai celana panjang, kok nggak wudhu, kan gitu ya. Nah, ini yang jadi perdebatan. Tapi kalau sujud sahwi itu hanya dilakukan di dalam sholat, maka pasti dalam keadaan apa? Suci. Beda dengan sujud syukur. Sujud syukur itu tidak dilakukan dalam keadaan sholat, pasti di luar sholat. Beda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu sujudnya sekali seperti sujud syukur, bisa dilakukan di dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat, gara-gara melewati ayat apa? Sajdah. Ya Pak ya. Oke, ini tentang sujud tilawah. Kemudian dalil yang berikutnya apa? An Abi Sa'id Al-Khudri, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholati falyulqi syak wal yabni al yakin fa idza staqana at-tamam sajdataini fa in kana sholatu tamatan kana atau nafilatan wa sajdatan wa in kana naqisatan kana atau tamaman li sholati. Ini persis dengan yang tadi, yaitu kalau kita dalam keadaan sholat kok ragu berapa rakaatnya, maka tambah 1 ya Pak ya. Dan kalau sudah tambah 1, nanti sebelum salam 2 kali sujud. Oke. Kemudian yang berikutnya, lah ini yang pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau tadi gara-gara ragu bilangan rakaat, khususnya ketika sholat sendiri. Hanya saja kalau jadi makmum ikut imamnya, yang repot ketika jadi imam. Kadang-kadang Pak, imamnya ragu, makmumnya juga ragu. Nah ini biasanya sih nggak jadi masalah, nggak konflik ya Pak ya. Karena imamnya ragu, makmumnya ragu, berarti terserah imam. Nah, cuma yang jadi masalah biasanya Pak, kalau imamnya ragu, makmumnya yakin. Ketika misalnya nih Pak nih, rakaat yang keempat, imamnya berdiri lagi, imamnya ragu, makmumnya yakin, berarti makmumnya ngapain Pak? Bilang apa? Subhanallah. Kalau imamnya ragu gampang, ya udah duduk lagi tasyahud akhir, salam, nggak usah pakai sujud sahwi. Ya Pak ya. Oke. Yang repot itu kalau imamnya keliru. Yakin kalau ragu, makmumnya yakin kalau bener. Maksudnya gini. Imamnya berdiri, rakaat yang ke-5. Makmumnya Pak sudah bilang subhanallah, tapi imamnya tetap berdiri. Wah ini nih kacau nih Pak nih. Karena apa? Makmumnya biasanya bersaut-sautan tasbihnya, subhanallah, masih berdiri, subhanallah, masih berdiri, subhanallah, gitu ya Pak ya. Masih berdiri. Nah ini yang agak-agak bermasalah. Ketika imamnya nambah 1, yakin kurang 1, makmumnya yakin sudah pas, itu biasanya Pak kacau. Terus bagaimana Pak Ustadz kalau begitu? Kalau kayak gitu berarti ya orang tergantung keyakinannya masing-masing. Maksudnya kalau imam kok yakin kalau kurang 1, tambah 1, ya Pak ya. Tapi kalau makmumnya yakin sudah pas, sudah 4, berarti makmumnya tidak boleh ikut keraguan dari imam. Ya udah, duduk aja. Salam Pak Ustadz, salam saja nggak apa-apa, ya Pak ya. Kalau memang makmumnya yakin kalau berapa sudah sempurna. Ya, makanya kalau dalam bab sholat jamaah itu dinamikanya cukup banyak Pak. Tidak selalu sama, dan adanya dalil-dalil tentang sujud sahwi
itu kebanyakan ketika sholat sendiri. Karena kalau sahabat Nabi sholat itu biasanya imamnya Nabi. Kalau Nabi keliru itu sahabat Nabi nggak berani nanya. Ya Pak ya. Contohnya ini hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan kesalahannya itu aslinya Pak, itu agak-agak fatal ya Pak ya. An Ibrahim bin Suwaid qala shalla bina alqama azhura khamsan falamma sallama qala alqam ya Aba Shibal qad shallaita khamsan qala kalla ma fa'altu qalu bala qala wa kuntu fi nahiyatil qawmi wa ana ghulamun faqultu bala qad shallaita khamsan qala li wa anta aidan ya a'wa taqulu dzak qala qultu na'am qala fa anta fala fasajada sajadaini summa sallam. Nah, ini ada sahabat Nabi Pak ya, itu dulu, nah ini apa keliru, bukan sahabat Nabi tapi tabi'in. Suatu ketika dia itu sholat zuhur, sholatnya 5 rakaat, ya. Hanya saja begini, faqala al-qaumu ya Aba Shibal qad shallaita khamsan. Ini ceritanya Pak, Alqamah itu salah seorang tabi'in itu sholat zuhur sendirian, para teman-temannya atau para murid-muridnya itu ngeliatin. Tapi Pak, sayangnya Pak, ngingetinnya ketika sudah selesai sholat. Ya Pak ya, ketika selesai itu dibilang ini, hei Pak, tadi kamu sholatnya 5. Ya, kalau ini ngingetinnya setelah sholat. Terus dibilangnya, enggak, saya sholat 4 kok. Kata yang lain, enggak, tadi bener 5. Gitu ya Pak ya. Akhirnya Pak, ketika orang-orang bilang bener sholatnya 5, kemudian dia itu apa? Fanfatala fasajada sajdataini summa sallama. Kemudian dia duduk, ya Pak ya. Kemudian dia 2 kali sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kasus di mana lupa, ya Pak ya, berapa rakaat, tapi yang ngingetin bukan orang yang sholat, tapi orang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita lagi sholat sendirian, kebetulan ada istri kita di dalam kamar. Dia memperhatikan begitu Pak ya. Ketika kita sholat 5 rakaat, istri kita nanya, Pak tadi sholat berapa rakaat? 4. Oh, enggak, tadi 5 kok. Masa sih? Iya. Pertanyaannya, kalau kurang 1 kan tambah 1 ya Pak ya. Kalau sudah 5 gimana caranya? Ya, caranya adalah tanpa tambah 1. Kalau tambah 1 jadinya malah 6 ya Pak ya. Ya udah, kalau begitu meskipun sudah ngobrol sama temennya, selama belum pisah dari salamnya lama Pak, ya udah tinggal duduk saja ya Pak ya. Kemudian sujud, ya takbir, kemudian sujud, kemudian duduk lagi, sujud lagi, kemudian duduk lagi, kemudian salam 2 kali. Ini ketika sudah selesai salam, tapi diingatkan oleh orang ternyata lebih 1. Nah, kemudian ini Pak, ternyata Pak, fa innaka qad shalaita khamsan fanfatala summa sajada sajdataini summa qala innama ana basyarun. Dan ternyata Pak, Abdullah bin Abbas ya Pak ya, keliru, Abdullah bin Mas'ud itu beliau bilang gini, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan falaman fatala tawashwasal qaumu bainahum. Nah, tadi yang saya katakan, kalau Nabi salah dalam sholat, itu sahabat Nabi Pak, nggak ada yang berani ngingetin ketika sholat. Ini bedanya, kenapa? Karena sahabat Nabi itu masih bertanya-tanya, ini Nabi itu keliru atau ada syariat baru. Ya Pak ya, Nabi sholatnya sholat zuhur, sholatnya 5 rakaat, sahabat Nabi nggak ada ngingetin Pak, ngikut-ngikut aja. Selesai salam, sahabat Nabi pada ngomong, tadi sholatnya berapa rakaat? 5. Kok 5 ya sekarang ya? Gitu Pak ya. Bang bener 5? Iya 5, gitu ya. Makanya Pak, masya'anukum, sampai Nabi yang nanya, kenapa gitu ya. Kemudian qalu, sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, hal zida fi sholati. Nah ini, kenapa sahabat Nabi nggak berani ngingetin? Karena sahabat Nabi masih bertanya-tanya, apakah ini ada syarat baru atau bagaimana. Makanya ketika sahabat Nabi pada ngomong begitu, Nabi nanya, kenapa? Mereka nanya, Nabi, apakah zuhur sekarang jadi 5? Ya, kemudian Nabi jawab, lah enggak. Qalu fa innaka qad shalaita khamsan. Kemudian sahabat Nabi nanya, bilang kepada Nabi, Nabi tapi tadi engkau sholat 5 rakaat. Ya, kemudian fanfatala summa sajada sajdataini summa sallama. Kemudian Nabi duduk, kemudian Nabi turun, takbir apa ya? Kemudian Nabi bangun lagi, duduk lagi,
kemudian sujud lagi, kemudian duduk, kemudian salam. Itu namanya sujud sahwi. Oke ya. Summa qala, kemudian Nabi bilang gini, innama ana basyarun mislukum, aku juga manusia seperti kalian, ansa kamatan son, yang mana lupa sebagaimana kalian lupa. Ini gara-gara menambah bilangan sholat dan diingatkan setelah selesai sholat, meskipun sudah ngomong, ya Pak ya, meskipun sudah bicara, meskipun antara selesai salam dengan diingatkan itu jedanya tidak terlalu lama. Berarti kalau tidak terlalu lama, tak usah diulangi sholat, cukup dengan apa? Sujud sahwi. Beda kalau diingatkannya besoknya Pak. Kok bisa? Bisa jadi Pak. Caranya bagaimana? Begini, kita ini teman kita sholat, ya Pak ya, terus kita tahu keliru, tapi kita ada acara, akhirnya kita keluar. Terus besoknya kita bilang, bro, kemarin kamu sholat zuhur 5 rakaat loh. Masa sih? Iya, kalau nggak percaya kita lihat CCTV-nya. Ya, misalnya ada CCTV, diperlihatkan, oh iya 5. Berarti kalau tahunnya sudah lama, ya udah, caranya bagaimana? Sholat lagi, diulang, ya Pak ya, sholatnya karena kemarin sudah keliru. Kemarin keliru, maka sholatnya diulang, ya Pak ya. Kalau memang jedanya sudah cukup lama antara salam dengan ingatnya. Oke, ini yang ada hadisnya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara mengenai dalilnya, ya ini juga Nabi itu pernah juga sholatnya tidak 5, tapi sholatnya 2 rakaat, padahal harusnya 4 rakaat. Ya, ini An Imran bin Husain qala salama Rasulullah SAW fi salasi rakaatin min al-asri, ya. Hadisnya nanti ada 2. Kadang-kadang menyebutkan Nabi sholat asar 3 rakaat, kadang-kadang menyebutkan sholat zuhur 2 rakaat. Kalau yang tadi Pak, Nabi sholat zuhur 5 rakaat. Makanya Nabi itu pernah keliru, sholat zuhur pernah 5 rakaat, sholat asar pernah 3 rakaat, sholat zuhur pernah 2 rakaat. Ya Pak ya. Nah, kalau kurang bagaimana? Lah di sini. Kemudian summa qama fatahul hujurata faqala rajulun basitul yatini faqala aku siratis salatu ya Rasulullah. Ya Pak ya. Nabi itu ketika itu, ya, waktu selesai sholat, Nabi diam, kemudian ada salah seorang sahabat Nabi nanya, Nabi, apakah sholatnya zuhur dikosor Nabi? Karena berapa rakaat? 2 rakaat. Kata Nabi, enggak, aku enggak mengkosor dan aku tidak lupa. Dia bilang, namanya Dzulyaden, enggak Nabi, engkau tadi sholatnya baru 2 rakaat. Ya Pak ya, makanya Nabi nanya kepada yang lain, Abu Bakar ada, Umar ada. Tapi Abu Bakar Umar enggak berani bilang kepada Nabi. Nanya, benar enggak tadi baru 2 rakaat? Iya Nabi. Akhirnya apa? Nabi berdiri lagi, takbir lagi, menambah berapa? 2. Tapi setelah 2 rakaat, sebelum salam, Nabi sujud 2 kali sujud sahwi. Makanya Pak, dengan adanya kesalahan dari Nabi ini, kita justru bisa mengambil pelajaran, ya Pak ya. Termasuk nanti ada satu hadis, yang mana hadis ini Pak nanti juga menjadi salah satu dari alasan dari sujud sahwi. Oke, nah ini yaitu hadis riwayat Imam Bukhari yang kedua ini Pak, an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala, dia berkata gini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min itsnaini min adh-dhuhri lam yajlis bainahuma. Nabi pernah sholat zuhur ketika sudah 2 rakaat, harusnya Nabi duduk tasyahud awal, malah tidak duduk, malah langsung berdiri. Ya Pak ya, oke. Dan ini nampak nanti jadi kemarin yang saya pernah sampaikan, tapi saya akan ulangi biar tidak keliru. Sholat zuhur itu kan harusnya ketika 2 rakaat, itu kan harusnya duduk untuk tasyahud awal. Tapi malah Nabi langsung berdiri. Ternyata Pak, Nabi tidak duduk lagi, tetap lanjutkan berdirinya. Falamma qada sholatahu, setelah Nabi itu selesai salam, keliru, selesai sholat tapi belum salam, maksudnya ketika duduk tasyahud akhir, sajdataini summa sallama ba'da dzalika, Nabi sujud 2 rakaat, keliru, sujud 2 kali kemudian salam. Gambarannya begini, sholat zuhur Pak, rakaat yang kedua harusnya duduk, tapi Nabi tahu-tahu berdiri.
dan Nabi tidak duduk lagi, ya Pak ya. Tapi Nabi sebelum salam sujud 2 kali, sujudnya sujud sahwi. Makanya para ulama membahas duduk tasyahud awal itu bukan rukun sholat, ya Pak ya, tapi dia sunnah abaat sholat. Maksudnya apa? Kalau rukun sholat Pak, itu tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Kalau ditinggalkan baik sengaja maupun tidak disengaja, berarti sholatnya tidak sah. Contoh, orang sholat kok tidak rukuk Pak, tidak iktidal, berarti sholatnya nggak sah. Emang ada Pak Ustadz? Ada orang sholat Allahu Akbar harusnya rukuk, tahu-tahu sujud Pak, berarti sholatnya tidak sah. Kalau dia ingatnya kok waktu sholat, maka yang tadi itu tidak dianggap 1 rakaat, berarti dia tambah 1 rakaat. Tapi kalau ingatnya kok selepas sholat, berarti sholatnya wajib diulangi, ya Pak ya. Tapi kalau sholatnya kok tidak duduk tasyahud awal, tergantung bagaimana dia sikap dia. Maksudnya gini, kalau dia kok harusnya duduk, ya Pak ya, kok dia sudah agak bangun tapi belum berdiri dengan tegak dan belum membaca surat Al-Fatihah, maka dia duduk lagi untuk tasyahud awal. Saya ulangi, ketika sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya yang ada duduk tasyahud awalnya, kok harusnya duduk tasyahud awal, Allah, oh iya, duduk dulu, ya Pak ya. Baik sholat sendiri maupun ketika jadi imam, ketika belum berdiri banget, maka duduk lagi saja untuk tasyahud awal. Kalau belum berdiri dengan tegak, belum membaca Fatihah, berarti kok duduk lagi sebelum salam, tidak usah sujud sahwi, ya Pak ya, tidak usah sujud sahwi. Oke, ini kalau duduk tasyahud awal. Tapi kalau ternyata kok sudah berdiri dengan tegak, Allahu Akbar, Bapak ingat, oh ini kan rakaat yang kedua, tadi saya baca kulhu, ya Pak ya, oh berarti rakaat kedua, karena biasanya yang pertama kul ya al kafirun. Ya, saking hafalnya kan sampai tahu ya Pak ya, ya nggak apa-apa kan Pak. Oke, berarti saya salah, berarti saya tidak duduk tasyahud awal. Duduk lagi nggak Pak? Nggak usah, lanjutin saja rakaat yang ketiga. Berarti sholat zuhur itu tanpa tasyahud awal. Tapi Pak, sebelum salam nanti sujud apa? Sahwi. Karena duduk untuk tasyahud awal itu bukan rukun. Kalau bukan rukun berarti bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi bisanya ditambah dengan sujud sahwi. Ya Pak ya, bisa membedakan kan? Nanti saya akan bedakan. Bedanya apa dengan duduk tasyahud akhir? Nah, di sini. Kalau tadi Pak ya, ketika kita sudah berdiri tegak, nggak usah duduk lagi. Hanya saja yang jadi masalah tadi Pak, ketika kita jadi imam, kita sudah berdiri tegak rakaat yang ketiga, kan nggak boleh duduk lagi Pak. Ternyata makmumnya juga agak apa? Ngeyel. Subhanallah, ya Pak ya. Subhanallah. Berdiri. Sebenarnya Pak, yang benar imamnya. Kenapa? Karena harusnya tetap apa? Berdiri. Lah makmumnya kan ingat, nggak salah. Nah, terus gimana dong? Ya udah ikut aja, nggak apa-apa. Ya Pak ya, aslinya begitu aslinya. Cuma kadang-kadang makmumnya gini, orang yang salah imamnya sang bener kan gitu ya. Masa suruh ngikutin yang salah sih? Aslinya Pak, ikutin aja. Ya Pak ya. Tapi kalau tasyahud akhir itu beda. Bedanya apa? Kalau Bapak sudah 4 rakaat sholat zuhur, kok berdiri meskipun sudah tegak, ya Pak ya, duduk lagi ya Pak? Duduk lagi. Karena tidak ada sholat zuhur 5 rakaat. Kalau duduk lagi, ya sudah, berarti nanti ketika sebelum salam kita sujud sahwi, ya Pak ya. Tapi kalau baru mau berdiri kok ingat, ya sudah, berarti sebelum salam tak usah sujud sahwi. Termasuk kalau kita jadi makmum Pak, kalau ternyata imam kita kok tidak duduk tasyahud awal dan dia sudah berdiri, ikut saja, sholatnya sah, tapi nanti ikut sujud sahwi. Tapi kalau sudah 4 rakaat, Bapak kok sudah ingetin, kok ternyata imamnya tetap berdiri, Bapak nggak boleh ikut kesalahan dari imam, karena kita tahu bahwasan sholat zuhur itu tidak ada 5 rakaat, ya Pak ya. Makanya kita duduk aja
salam saja, selesaikan sholat kita sudah sah sholat. Ini perbedaan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan atau yang lainnya, silahkan. Nah, satu silahkan. Ustaz, di hadis tentang tadi Rasulullah SAW itu di redaksinya apakah ada, maksudnya para sahabat itu mengikuti yang Nabi lakukan atau enggak ya? Oh, Karena nah, ini cuma Nabi melanjutkan dengan tambah rakaat terus salam, cuma nggak disebutin para sahabat itu ikutan atau enggak. oke. Yang kedua, kalau orang itu lupa terus dia berniat untuk sujud sahwi, tapi dia lupa juga. Iya ya. Dia tahu dia, kalau tadi contohnya kan tahiyat awal gitu ya. Ini mungkin dia menambahkan sholat dan dia ragu. Tapi mungkin dia salam, dia udah salam aja, dia lupa kan. Iya. Lagi juga. Ini lupanya kuadrat berarti ya. Sudah lupa lagi. Oke. Pertanyaan yang pertama tentang redaksi di mana sahabat Nabi ikut nggak ya ketika Nabi keliru ya Pak ya. Kalau dalam hadisnya memang tidak ada keterangan sahabat Nabi ikut. Tapi ya ketika Nabi salah berarti Nabi menambahkan, sahabat Nabi berarti juga ikut menambahkan. Ya, meskipun tidak ada keterangan apakah Nabi yuk bareng-bareng yuk gitu, nggak ada keterangan itu. Artinya ketika Nabi menambahkan, sahabat Nabi ya udah ikut ya monggo, kalaupun menambahkan sendiri nggak apa-apa. Memang tidak ada redaksi spesifik apa sikap dari sahabat Nabi itu ya, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama memang ketika Nabi berdiri berarti sahabat Nabi ya ikut berdiri. Karena mereka tahu ketika itu salah berarti ya mereka pada ikut. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik apa namanya tentang Nabi mengumpulkan lagi, yuk kita tambahin yuk, nggak begitu. Tapi Nabi berdiri artinya berarti sahabat Nabi ikut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang lupa misalnya ya Pak ya, dia tidak duduk tasyahud awal, harusnya kan sujud sahwi, kok lupa lagi. Terus gimana dong? Apakah ketika selesai salam dia takbir lagi, sujud sahwi lagi? Ya, jawabannya di sini. Kebanyakan ulama mengatakan hukum dari sujud sahwi itu sunnah. Meskipun dalam mazhab Hanafi dan sebagian Hambali wajib. Artinya kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mana hukum sujud sahwi itu sunnah, berarti kalaupun tidak dilakukan juga maka apa? Ya sholatnya sah. Ya, tapi pastinya agak kurang sempurna, tapi sahnya sudah selesai. Kenapa? Karena sujud sahwi itu Pak, bukan karena meninggalkan rukun dengan sengaja, atau bukan dengan menambahkan rakaat dengan sengaja, tapi karena apa? Dia apa? Tidak yakin berapanya. Maka ketika dia tidak yakin berapanya, kok harusnya dikuatkan dengan sujud sahwi, kok lupa juga, sudah salam, ya udah selesai. Kecuali tadi ya Pak ya, ketika kurang harusnya 4 rakaat kok baru 2 rakaat, ya berarti meskipun dia sudah salam tanpa sujud sahwi berarti ya berdiri lagi. Ya, beda kalau yang tidak ditinggal, yang tidak dikerjakan adalah misalnya duduk tasyahud awal yang dia bukan rukun. Kalau yang ditinggalkan rukun atau yang ditambahkan rukun, berarti kalaupun dia lupa, ya contoh nih, sholat baru 3 rakaat, ya. Kalau yang masalahnya kan bukan baru 3 rakaat, tapi ragu 3 atau 4. Kalau sudah salam, ya udahlah, berarti sudah selesai. Tapi kalau diyakinkan oleh orang lain, Pak baru 3, ya udah, meskipun sudah salam, berarti nanti berdiri lagi nambah 1. Atau diyakinkan oleh orang lain, ternyata kelebihan 1, ya sudah, nggak usah berdiri lagi, cukup duduk saja lalu sujud sahwi diakhiri dengan salam. Ya Pak ya. Jadi apa namanya, kalau kita bicara mengenai lupa juga untuk sujud sahwi ketika yang ditinggalkan adalah tasyahud awal tadi, atau dia ragu 3 atau 4 tapi sudah salam dan belum sujud sahwi, ya sudah selesai sholatnya, berarti sudah sah, nggak apa-apa. Hanya saja mungkin sholat itu Pak secara hukum fikih sudah selesai, tapi secara kekhusyuan itu sangat-sangat jauh dari apa yang diharuskan, yang
harapkan. Makanya caranya bagaimana? Caranya berarti tambah dengan sholat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Makanya Pak, qobliyah sholat itu Pak, perhatikan, hampir semua sholat itu ada qobliyahnya, ya Pak ya. Tapi tidak semua sholat ada ba'diyahnya. Contohnya yang tidak ada ba'diyahnya apa? Asar dan subuh, itu enggak ada ba'diyahnya. Hampir semuanya ada qobliyahnya. Kenapa? Karena ibarat orang itu olahraga Pak, ya Pak ya, lari, itu ya harus ada pemanasannya dulu. Orang makan berat itu biasanya ada icip-icipnya dulu, ya Pak ya. Termasuk ya orang mau renang itu biasanya olahraga dulu, biar tidak langsung nyemplung air itu ada olahraganya dulu. Ya makanya orang sholat itu ya muqaddimahnya itu untuk biar orang itu sudah siap-siap untuk sholat itu ya biasanya dengan sholat qobliyah dulu. Biar dia itu ibarat motor itu nggak langsung starter jalan, ya Pak ya. Tapi untuk apa ya? Untuk memanasi mesin dulu, untuk mengingatkan kalau kita mau sholat dulu itu hampir semua sholat fardu itu ada qobliyahnya. Oke Pak ya. Oke, kira-kira bisa diterima jawabannya? Oke. Ada lain? Satu lagi? Silakan satu. Pak. Kalau saya sholat ketika di rakaat ketiga saya sujud, saya menggerakkan tangan saya begini kan. Artinya saya menandakan ini rakaat saya yang ketiga supaya saya nggak lupa. Dan saat ini tapi saya tetap tiga begini kan. Nah ini saya tutup. Dan saya keempat pun juga saya gerakan empat begini. Oh bahwa saya ini saya sudah keempat. Nah ini begini. Karena sebelumnya saya saja begini, saya sujud begini kan. Iya. Nah di saat rakaat yang ketiga supaya saya nggak lupa, saya gerakkan begini. Saya sujud saya gerakan. Nah ini untuk mengingatkan saya supaya ini di rakaat ketiga dan rakaat keempat saya juga begini. Itu gimana? Siap. Oke, ini biar benar-benar ingat ya Pak ya. Tangannya gini. Tiga nih, oh ini empat nih. Iya, saya kasih. Ya, jawabannya gini. Yang pertama, biar tidak begitu Pak, jadi makmum. Itu paling gampang. Jadi kalau Bapak jadi makmum, ya Pak ya, nggak harus tangannya gini. Kenapa? Orang ikut imam ya Pak ya. Yang pertama itu. Ya jadi imam gimana? Kalau jadi imam gampang, karena kalau sholat isya kan pasti Bapak baca dulu tuh. Berarti insya Allah nggak lupa, karena tinggal dua, ya Pak ya. Yang biasa lupa itu kalau sholat sendiri, sholat zuhur, asar, isya kok sendirian, itu biasanya lupa. Makanya Pak, caranya tidak begitu. Nanti dibiasakan. Pertama, wudhunya diperbaiki, ya Pak ya. Yang kedua Pak, kalau bisa qobliyah dulu. Kalau sudah wudhu dengan baik, qobliyah dulu, itu insya Allah Pak, kita agak aman dari gangguan setan. Karena lupanya kita kok sampai diistilahkan dengan bahasa tubuh kita itu berarti sampai parah banget gangguannya. Ya Pak ya. Makanya Pak, caranya tidak boleh atau tidak, saya jawab dulu dengan yang lainnya Pak ya. Pertama kalau bisa jadi makmum, atau yang kedua kita perbaiki wudhunya, kemudian qobliyah dulu dengan baik. Dan yang ketiga, jangan hiraukan dari waswasa setan. Karena omongan, itu 3 loh, oh itu 4, itu aslinya Pak godaan setan. Ya Pak ya, aslinya godaan setan. Dan Nabi tidak ngajari dengan cara 3 atau 4. Yang penting kamu sholat yakin, itu insya Allah Pak, itu setannya hilang. Tapi kalaupun hari ini masih begitu, ya Pak ya, kan jawabannya jangan dilanjutkan. Maksudnya kebiasaan itu jangan dibiasakan karena memang tidak ada dalilnya, ya Pak ya. Tapi kalaupun hari ini masih begitu, sholatnya tetap sah-sah saja. Sholatnya tetap sah, tapi caranya tidak seperti itu. Misalnya kita sujud begini Pak, kan harusnya kan begini ya Pak ya. Kalaupun begini ya aslinya sujud tetap sah sih, karena toh juga ini ada yang kena bagian untuk kita tempat sholat juga tetap. Tapi kesempurnaannya nanti kalau bisa jangan seperti itu, karena itu tidak diajarkan oleh Nabi ya. Yang diajarkan oleh Nabi apa? Pertama, wudhunya sempurnakan. Yang kedua, mulai dengan qobliyah, ya Pak ya. Yang ketiga, kalau bisa sholat jamaah, kalaupun harus sholat sendiri, yakin insya Allah gangguan setan nggak ada. Tapi kalaupun hari ini masih begitu, sholatnya tetap sah. Biasanya Pak, kalau yang begitu itu bukan sholat. Ketika tawaf Pak,
Tawaf itu kalau nggak bareng sama jamaah itu kadang-kadang bingung. Ini sudah 3 putaran atau sudah 5 ya gitu. Itu biasanya bingung. Tapi kalau sholat insya Allah sih Pak ya nggak sampai kelupaan banget lah biasanya gitu, karena ada jeda duduk yang kedua tadi tasyahud. Dan itu menjadi jadi tanda bahwasanya kita sholatnya baru berapa rakaat. Tapi kalaupun hari ini masih begitu ya nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Tapi kalau bisa dirubah kebiasaan itu. Insya Allah udah pernah sih. Oh pernah, iya. Kadang-kadang Pak, otak hati kita itu kadang-kadang lagi kacau banget Pak, kadang-kadang ya Pak ya. Ya kalau dalam rangka itu ya nggak apa-apa. Tapi tidak menjadi kebiasaan, karena kalau nanti dilihat orang nanya, ini orang kenapa sujudnya begini? Apa jangan-jangan lagi kampanye, jangan-jangan ya Pak ya. Sujud gini, ini kan aliran apa lagi? Oh gini. Nah, gini ya Pak ya. Oh ini mungkin lagi meditasi kali. Ini kalau kelihatan orang itu nanti jadi fitnah gitu ya. Ya biasanya begini aja itu lebih bagus. Oke Pak ya. Kalau begini gini aja Pak. Gini ya Pak ya. Tetap begini itu bagus. Tapi kalau 3 susah Pak ya. Kalau 3 susah. Enggak usah gini ya. Enggak bisa ya. Tapi sholat tetap sah tapi tidak menjadi kebiasaan. Oke. Bisa diterima jawabannya saya. Terakhir satu lagi. Kalau ini kalau imamnya lupa, makmumnya wajib sujud tasbih nggak sih? Kayak gitu. Wajib ngingetin nggak ya kita? Ingetin, cuman kita jamaah tetap ikutin sujud sahwi apa enggak? Oh, oke. Tapi salahnya apanya? Oh, salahnya dia nambah sama rakaat. Oh, iya siap. Gini, kalau nambah rakaat itu kok makmum yakin kalau nambah tidak boleh ikut. Kenapa? Karena nggak ada orang sholat zuhur kok 5 rakaat, nggak ada. Justru kalau sudah diingatkan subhanallah kok imam tetap berdiri, berarti kita duduk salam. Kenapa? Karena kalau kita ikut imam berarti kita ikut salah dengan sengaja. Ya. Beda dengan ketika kesalahannya adalah cuma duduk tasyahud awal. Itu kita wajib mengikuti. Tapi kalau sudah diingatkan ini 5 nih dan yang ngingetin nggak cuma 1 tapi banyak orang kok tetap berdiri, ya udah duduk salam selesaikan. Habis sholat bilang, Pak Imam tadi sholatnya 5. Enggak, 4 kok. Terserah. Jadi kalau misalkan nggak ikut tahiyat awal, ikut sahwi berarti. Iya betul. Kalau nggak ikut tasyahud awal, baru ikut sujud sahwi. Tapi kalau sudah nambah rakaat, berarti sudah beda lagi. Ya, karena tadi kalau imamnya salah untuk menambahkan bilang rakaat, berarti kesalahannya itu fatal. Kalau fatal berarti kita nggak boleh ikut kesalahan imam yang fatal. Tapi kalau keliru sujud rakaat 2 rakaat yang itu ada duduk tasyahud awal, berarti kita ikut saja. Kalau sudah ikut berarti nanti juga ikut ikut sujud sahwi. Termasuk yang 3 atau 4 ya? Iya betul. Kalau 3 atau 4, cuma biasanya harusnya imam itu nggak ragu ke 3 atau 4. Kenapa? Kalau imam ragu, nanti kalau sujud sahwi makmumnya bingung. Ini sujud sahwi apa? Kan ragu kan dalam hati kan? Nggak bisa diketahui kan, kecuali tadi ya imamnya ragu, makmumnya ragu. Itu biasanya sih kacaunya apa? Imam mau sujud sahwi kok nggak ada ngingetin ya Pak ya. Kalau yang ada ngingetin kan biasanya tahu, oh ini berarti saya ragu, berarti diingatkan. Tapi kalau tidak ada ngingetin, biasanya si imamnya sih salam aja. Ya, yang tadi yang pernah saya ceritakan ya, teman saya jadi imam sholat zuhur, sudah 4 rakaat nggak ada ngingetin, dia berdiri lagi semuanya diem, semua ikut. Ya, salam juga nggak ada ngomongin. Bahwasanya ternyata kelebihan 1. Berarti semuanya ragu. Nah, yang jadi masalah apa? Besok dia iseng-iseng ngeliatin CCTV. Dilihatin, ya 5 kan gitu. Nah, terus gimana dong? Dan ini nggak ada dalam kitab-kitab fikih karena di zaman dulu nggak ada CCTV. Makanya jawabannya kalau buat dia berarti sholat lagi. Karena dia yakin kalau dia salah. Kalau makmumnya berarti dia ya udah selesai, nggak harus nambah, nggak apa-apa, karena dia sholat berdasarkan kepada imam, gitu ya. Oke, saya kira cukup ya. Kalau cukup, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga semuanya sehat walafiat, dan insya Allah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mau langsung iqamah juga boleh, silakan. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.